Bisa gak sih karena ke-ban, toko online kita di Shopee akhirnya menjadi sepi? Apakah seperti sosial media pada umumnya? Kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan, kita melanggar community guidelines, akhirnya traffic kita tuh ditangguhkan. Jawabannya adalah enggak, teman-teman. Kalau karena penalti, itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau misalnya ke-ban, itu bukan, teman-teman. Penalti ada banyak faktor. Misalnya orderan yang terbatalkan karena kamu tidak proses, atau menjual produk yang dilanggar dan sebagainya. Terus kenapa toko kita di Shopee itu sepi? So makanya di video ini gue mau bahas mengenai 3 hal yang ngebuat toko online kamu di Shopee itu sepi dan cara mengatasinya gimana. Tapi sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian. So jadi jangan pelit like, gue itu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, kita langsung masuk ke topik utamanya. Kenapa toko kamu di Shopee itu sepi? Chapter 1, spamming. Istilah spam atau spamming, kalian tahu lah ya, nggak perlu gue jelasin. Intinya kalian terlalu banyak ngelakuin aktivitas kalau misalnya di sosial media. Kalau di Shopee, spamming yang gue maksud adalah Shopee itu memiliki 255 huruf. Ketika kita mau upload produk, kata kunci judulnya itu ada 255 huruf. Nah, kita terlalu spamming judul yang tidak relevan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ternyata kalau misalnya kita terlalu spam judul itu tidak baik. Contohnya kamu menjual sendok makan, tapi kamu menuliskan sendok makan stainless steel murah meriah, alat makan bayi, orang dewasa, cewek cowok, tidak karat, multifungsi. Awalnya kesannya kayak nggak masalah ya, karena kamu ingin menjangkau kata kunci yang banyak. Tapi ternyata hal tersebut tidak boleh. Secara sistem Shopee, secara robot yang ada di Shopee, itu akan bingung. Sebenarnya, lu itu jual produk apa? Judulnya terlalu banyak, gak relevan. Kamu memakai seluruh kata kunci yang tidak nyambung dengan produk yang kamu jual. Sehingga robot jadi bingung. Akhirnya produk kamu ini tidak mendapatkan traffic secara maksimal. Lebih tepatnya robotnya jadi bingung, kamu ini sebenarnya itu jualan apa dan produk ini tuh apa sebenarnya. Ingat teman-teman, jangan memasukkan judul yang tidak relevan dan sebisa mungkin pakailah kata kunci boleh semaksimal mungkin, tapi jangan spam dan jangan gak nyambung sama produk yang kamu jual. Chapter 2, clean decoration. Kalau misalnya kita jualan di Shopee, sudah pasti kita harus set up toko kita dengan baik secara dekorasinya. Gak cuma dekorasi banner, tapi dekorasi etalase kategori produk yang kita jual tuh seperti apa, agar terlihat lebih rapi dan bagus. Dan secara sistem Shopee akan membaca bahwa toko kamu itu bagus. Dan secara buyer yang datang ke toko kamu itu juga langsung tahu bahwa produk kamu itu rata-rata jualan di kategori yang mana. Udah gitu rapi, bannernya jelas, etalase di bagian bawah itu jelas. So, makanya penting banget untuk merapikan etalase kamu dan juga banner dekorasi kamu. Selain buyer jadi tahu kamu menjual apa, buyer juga bisa membeli lebih dari satu produk karena dia tahu bahwa toko kamu itu berfokus untuk jualan apa. Etalase itu bener-bener penting banget untuk membuat toko kamu lebih rapi, apalagi untuk seller-seller baru. Gue sih mewajari aja buat seller-seller yang udah lama jualannya udah banyak banget. Terus kita jadi bingung nih untuk masukin etalase-etalasenya. Karena untuk etalase Shopee sendiri itu harus kita setting sendiri, kita setting manual. Ya gue tau lah untuk seller-seller yang udah lama ini rada males, tapi untuk seller baru ini bener-bener harus dirapiin banget. Dan yang seller lama sebisa mungkin juga dirapiin ya. Karena etalase yang bagus dan dekorasi yang bagus terbukti bisa datangin traffic lebih tinggi dan juga bisa ningkatin konversinya juga. Chapter 3, price adjustment. Gini-gini, gue mau make sure dulu dan gue mau kasih tau kalian bahwa apakah Shopee, kalau misalnya kalian jualan di Shopee nih, itu bisa dapetin cuan yang besar? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi dengan catatan. Yang pertama, kamu import produk sendiri. Yang kedua, kamu produksi sendiri. Yang ketiga, kamu punya brand. Yang keempat, produk tersebut tidak banyak kompetitor. Jadi ada 4 hal nih. Kalau kamu menjual produk-produk yang sebenarnya sudah banyak dijual di Shopee, secara kompetitornya udah banyak, sellernya udah banyak yang jual, produknya harganya udah ancur-ancuran atau udah ada harga yang paling murah, kamu tuh nggak bisa cuan gede-gede teman-teman. Kalian bisa cuan 15% ke atas aja, itu udah bagus banget. Well, gue bisa bilang 15-20%. Kalau misalnya kalian masih bisa dapat 15-20%, itu udah bagus banget. Tapi di zaman sekarang, untuk produk-produk yang udah banyak yang jual, untuk dapat 15% itu sulit ya teman-teman ya. Ya mungkin di 12-15% masih oke sih. Kalau misalnya saat ini kamu masih menjual produk di 15-20% dan masih laku, bersyukurlah kalian teman-teman. Apalagi untuk produk-produk yang udah banyak yang jual. Tapi ini bukan karena salah Shopee, melainkan karena seller-seller atau penjualnya tuh udah mulai banyak banget yang jualan di Shopee.
dan produk yang dijual tuh juga sama-sama semua, sehingga ngebuat ini persaingannya makin ketat. Produk yang di paling atas sudah pasti yang paling murah dan penjualannya yang paling banyak. Mungkin di samping-samping produk kalian ada yang harganya lebih tinggi, padahal produknya sama. Tapi mungkin karena dia sudah laku duluan sebelum-sebelumnya. Tapi buat kamu sendiri yang masih baru dan menjual produk yang sama, janganlah mengambil profit terlalu besar karena harga kamu nggak akan kompetitif. Itu adalah faktanya. Gue bukan lagi ngomongin rezeki udah ada yang atur, tapi kita mikirin soal strategi dan analisanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisnis ngomongin soal rezeki ada yang atur, itu nggak bisa gue lawan. Lebih tepatnya pikirinlah rezeki udah ada yang atur setelah kita mikirin strategi dan analisa yang benar. Nanti rezeki akan datang. Jangan kita diem-diem aja, tapi rezeki akan datang. Itu mustahil ya teman-teman ya. Tapi tenang aja, bukan berarti gue nyuruh kalian untuk ambil profit cuma 5%, 10%, bukan ya. Tetap kalian bisa ambil profit 12-25%. Terserah kalian mau di angka berapa. Setidaknya minimal masih ada lah kayak 12-15% teman-teman. Itu secara rata-rata. Kalau misalnya ada produk-produk tertentu yang ternyata harganya udah bener-bener udah jatuh banget, kalian cuma bisa ambil profit 10%, 8%. Selagi masih profit, ya udah hajar aja. Yang penting kalian bisa laku dulu orderannya, apalagi buat seller-seller baru. Seiring berjalannya waktu, ketika orderan udah mulai banyak untuk produk tersebut, kalian kan bisa ngestok lebih banyak, kalian bisa nge-resell lebih banyak, atau mungkin kalian bisa produksi sendiri. Atau mungkin kalian import sendiri, sehingga HPP yang kalian dapat itu bisa jauh lebih murah tanpa menurunkan harga jual kalian. So, jadi harga modal lebih murah, tapi harga jual sama. Padahal waktu itu kamu cuma cuan misalnya 12%, tapi karena HPP atau modal kamu berkurang, kamu bisa jadi cuan 20%. Gampang kan? Jadi kalau misalnya kamu bukanlah keempat hal yang tadi gue sebutkan, dari nggak impor sendiri, punya produksi sendiri, atau mungkin ya gimana-gimana, pokoknya tadi gue sebutkan 4 hal tersebut. Kalau misalnya kalian mau cuan di atas 50%, menurut gue nggak bisa sih. Oke guys, segitu video dari gua. Memang menurut gue pribadi, Shopee ini memiliki treatment khusus ya. Setiap marketplace gue tau punya treatmentnya masing-masing, jadi nggak bisa disamakan. Untuk jualan di marketplace A harus kayak gimana treatmentnya, kalau misalnya di Shopee harus seperti ini di treatmentnya, supaya tahu kamu itu bisa berkembang. Jadi kamu nggak bisa pukul rata semua strategi seluruh marketplace jadiin satu strategi, karena masing-masing platform punya caranya masing-masing dan algoritmanya masing-masing. Untuk tips-tips soal jualan online, jualan di Shopee dan sebagainya, kalian bisa nonton video-video gue yang lain ya. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa kalau misalnya kalian ingin beli digital course gue, bisa ke desti.store/riogandhi untuk mengetahui kelas-kelas online gue. Kalau misalnya kelas offline, bisa ke nomor ini. Itu untuk mengetahui informasi mengenai kelas-kelas offline gue. Kemungkinan dalam waktu dekat gue akan mengadakan kelas offline lagi, tapi limited, paling untuk cuma 20-30 orang aja. So, jadi cepet-cepetan kalau misalnya kalian mau daftar, buruan daftar dari sekarang. Nanti di nomor tersebut akan dicatat, dan yang benar-benar serius akan dikontak, lalu akan dikasih tahu kalau misalnya ada kelas offline, supaya nanti ketika kelasnya udah muncul, kalian bisa langsung dapat, karena gue buat limited ya teman-teman ya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.